Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Kita boleh kasih salam kiri kanan, depan belakang, bilang selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ayat pendahuluan kita diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita mengingat setiap kasih setianya, setiap pertolongan Tuhan, dan segala anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita naikkan pujian, segala pujian dan syukur. Yang selamatkanku
Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa ku balas? Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala syukur Tuhan, Kau sudah pelihara kami malam hari, kami bisa tidur dengan nyenyak dan boleh bangun dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan tempat ini. Dan kalau sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa, berikan kami roh sukacita untuk kami meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Siapakah di sini yang merasa bahwa Tuhan itu baik? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Oleh karena itu kita nyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Sebab
boleh duduk semuanya. Serukan nama Tuhan Yesus pada pagi hari. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan kita yang berkuasa. Tuhanku Maha Kuasa, Tuhanku Maha Besar.
Tuhan, kita nyanyikan lagu Terhubung. Semoga dengan lagu ini kita bisa berhubung langsung dengan Tuhan kita. Amin. Berterima kasih kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, dan saat ini kami telah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Sebab itu Tuhan, mari urapi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman-Mu itu bermeterai di dalam setiap hati kami,
dan mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh Tuhan, lebih dari itu Tuhan, biar kiranya kami makin hari makin mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, sehingga kami senantiasa mengikuti apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapan baru Engkau nyatakan baginya, sehingga kami semuanya dapat mengerti, mengenal, memahami firman-Mu, dan lebih dari itu dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu pikiran dan hati kami dan ruangan ini, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan biar kuasa roh Tuhan yang menguasai ruangan ini, menguasai hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama. Kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman Allah ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan biar Engkau sendiri ya Tuhan yang berbicara kepada kami semua melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Kami buka hati kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Ada sukacita, Bapak Ibu? Ya, sudah 1 minggu libur. Kemana nih? Ada yang keluar negeri? Puji Tuhan. Ya, sudah segar ya? Ya, kita Rebo off, Jumat off, Sabtu off. Ya, Minggu kita kembali ya dicas, kata Bu Pasar itu dicas ya, ibarat HP udah lowbat dicas lagi supaya on. Ya, tadi pujian pengantar firman mengatakan ku terhubung denganmu. Ya, dengan siapa? Dengan ya, kalau Bapak Ibu ngecas HP dihubungkan kemana? Ke listrik ya, dicas supaya baterainya penuh lagi ya, on lagi. Haleluya. Ku terhubung denganmu ya. Di mana? Yohanes 15 ya, mengatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau ranting itu lepas dari pokoknya, apa yang terjadi? Kering dan mati. Ya, saudara. Jadi kita harus selalu terhubung. Dia adalah sumber. Yesus adalah sumber. Sumber apa? Sumber hidup, sumber damai, sumber sehat, sumber segala-galanya. Ya, dia adalah sumber. Jadi janganlah kita menjauh, ya. Jadi kita menjauh. Ya, di Mazmur pasal 1 ayat yang 1, 2 dan 3, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Jadi kalau kita ya bergaul dengan orang fasik, ya, maka kita bisa ketularan, ya, ketularan. Kalau ketularan kaya nggak apa-apa ya, ketularan kaya. Ya. Tapi kalau ketularan, wah, jadi fasik apa ya fasik itu? Fasik adalah orang yang nggak mau dengar firman, dengar ya, tapi tidak nggak mau melakukan, ya saudara. Nah ini. Tapi kalau kita intent, kalau kita terhubung dengan pusatnya, dengan sumbernya, ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam.
Nah, terhubung, connect ya, terhubung. Ya, saudara, apa yang kita lihat dengan mata, apa yang kita baca, dan apa yang kita renungkan, maka ini bisa mempengaruhi hidup kita. Ya, bisa mempengaruhi. Ya, seorang anak membaca buku mengenai ateis, buku ateis, dia baca sampai selesai, lalu dia renungkan. Anak ini ambil keputusan, saya mau jadi ateis, saya mau jadi ateis. Kenapa? Karena dia membaca buku itu, lalu dia renungkan, masuk ke otak, ya, dan jadilah dia ateis. Apa itu ateis? Orang yang nggak mau mengenal Tuhan. Dunia ini udah ada dari dulu, nggak ada yang menciptakan. Ya? Nah, manusia itu mati, ya wajarlah mati. Ya, itu ateis, benar ya. Nah, jadi Tuhannya adalah perut, Tuhannya perut. Aduh, Tuhan saudara siapa? Tuhan Yesus. Ya, tapi kalau ateis Tuhannya perut. Ya, yang penting gua kenyang. Ya, yang lain lapar masa bodoh. Saudara? Ya, ini. Jadi kalau kita membaca Alkitab, lalu kita renungkan, apa yang terjadi? Ayat yang ketiga dari Mazmur 1 ayat ketiga. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah itu, ya. Jadi kalau kita terhubung dengan Tuhan, ya, lalu kita baca firman Tuhan, kita renungkan, masuk ke hati, masuk ke otak, ya, maka dikatakan firman Tuhan, kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu hijau daunnya, nggak pernah mengalami musim kering. Haleluya. Yang menghasilkan buah, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Jadi kita perlu terhubung dengan Tuhan, ya, terhubung dengan Yesus. Haleluya. Terhubung, ya, dalam keadaan apa saja, ya, dalam keadaan apa saja. Keadaan sakit tetap terhubung, keadaan sehat tetap terhubung, keadaan dompet tebel, dompet tipis, dompet kosong, tetap terhubung dengan Yesus. Ya, Bapak Ibu, ya, ada pepatah Indonesia mengatakan seekor anjing itu memerlukan beberapa kutu. Ya, siapa yang punya anjing di sini? Ada yang piara anjing? Bu Erna ada anjing? Oh, gimana anjingnya? Ada kutunya nggak? Ya, jadi kalau anjing nggak ada kutunya, malas, tidur aja deh, tidur aja. Ya. Tapi kalau anjing ada kutu, aktif dia, ya aktif dia. Wow. Ya, garuk-garuk, ya, diberi aktif, ya. Jadinya nggak males, nggak tidur aja. Benar? Nah itu, ya, seperti dikatakan Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah itu seperti anjing yang ada kutunya, aktif, ya, aktif, semangat. Tapi kalau anjing nggak ada kutunya, tidur terus dia, malas, jadinya malas. Oh, Pak, anak-anak Tuhan, ya, kalau nggak ada masalah, doa nggak? Beras masih banyak, minyak masih banyak, telur masih banyak, dompet masih tebel. Ngapain berdoa?
Males. Ya saudara. Jadi masalah pencobaan itu juga perlu bagi kita. Amin. Wah, nggak mau amin kan? Maunya apa? Enjoy aja. Maunya happy aja. Nanti ngantuk loh. Ya. Kayak kerak itu kalau di atas pohon ada angin semilir, terus dia tidur. Pegangannya terlepas. Jatuh mati. Tapi kalau kera itu gelayutan di pohon, wah diterpa angin badai, wah makin kencang dia. Iya kencang. Itu saudara ya. Jadi itulah ya arti daripada Yakobus 1 ayat 2, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kita mengalami berbagai macam-macam percobaan. Ada cobaan apa yang Bapak Ibu alami saat ini? Ada? Apa? Uang ya. Wah, kebanyakan uang. Gambarnya apa nih? Sama ya uang ya. Haleluya ya. Itulah ya saudara. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Ya. Tetap energik ya. Tetap semangat. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah ya maksud Paulus. Segala perkara dapat kutanggung. Ya. Masalah penderitaan, sakit penyakitkah, kelaparan, aniayakah, ya sengsarakah, penjarakah, pedangkah. Paulus katakan semuanya itu nggak ada apa-apanya. Luar biasa ya saudara. Kenapa apa? Karena Rasul Paulus senantiasa connect, terhubung dengan Yesus, sehingga dia tetap semangat. Di penjara zaman dulu dengan sekarang, sekarang mah cuma nyanyi hidup di bui bagaikan burung. Makan di antri nasinya jagung. Masih mending ya, nasinya jagung. Rasul Paulus penjaranya di bawah tanah, nggak kena matahari, ya nggak kena matahari. Ya kalau kita nggak kena matahari, tulang-tulang bisa pada bengkok, ya, bisa pada bengkok, saudara, ya. Paulus biarpun di penjara di bawah tanah, tetap enjoy, tetap sukacita, ya. Dia nulis Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Waduh, luar biasa. Pakai sekali lagi, ya. Sekali lagi nih, ya. Artinya apa? Penting. Amin. Ya. Sekali lagi nih. Itu artinya penting. Ya, bersukacita. Haleluya. Sebab apa? Kita senantiasa terhubung dengan sumbernya. Sumber apa? Sehat, sumber berkat, sumber damai, sumber sukacita, sumber segala-galanya. Amin. Bapak Ibu, haleluya. Jadi tidak ada yang bisa membuat kita itu menjadi putus asa. Wah, putus asa. Ya saat ini banyak orang yang putus asa, saudara. Karena apa? Kesukaran ini. Ya, semalam saya dengerin radio El Sinta, ya, membahas mengenai ya Presiden Amerika si Trump, ya dia menentukan ya pajak yang tinggi, ya, sedangkan kita Indonesia masih bergantung kepada Amerika, ya. Itu pabrik-pabrik sepatu itu sama tuh Amerika. Ini mau pesan apa, merek apa? Merek Nike, merek apa, ya, Adidas apa, ya. Padahal yang bikin di Tangerang. Ya, tapi dimerekin ya, merek Adidas, merek Nike, merek apa, ya, dijual ke Amerika, ya. Tapi
pajaknya sekarang tinggi. Nah, ya. Lalu ya perusahaan-perusahaan tempe, ya tempe itu makanan khas Indonesia ya. Tempe itu mengandalkan kedelai dari Amerika. Ya karena kalau kedelai Indonesia nggak melar, nggak melar. Tapi kalau kedelai Amerika, mengembangnya cepat udah. Ya, jadi para itu ya produsen tempe ya mereka lebih senang pakai kedelai Amerika daripada kedelai lokal ya. Kedelai lokal itu sulit ya, nggak bagus hasilnya. Nah, kenapa begitu? Ya tanya aja orang Amerika, kenapa? Caranya gimana ya, saudara? Nah, jadi banyak orang mengalami stres ya, mengalami depresi. Nah, saudara, coba kita baca ya di dalam 2 Korintus 10, kita baca ayat 3 sampai dengan 5. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 5. 2 Korintus pasal 10 ya. Kita baca ayat 3 sampai dengan 5. Ya, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh kecongkakan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, pengakuan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa Paulus meskipun tinggal di dunia, tapi dalam menyelesaikan perkara-perkara dia tidak pakai cara-cara dunia, tidak pakai cara-cara dunia, tapi dia mengandalkan siapa? Tuhan, mengandalkan Tuhan. Haleluya. Memang kita masih tinggal di dunia kan, tapi kita nggak mau pakai penyelesaian masalah, tidak pakai cara dunia. Ya saudara, ini ya kita anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang ajaib. Kelahirannya ajaib, ya. Nasihat-nasihatnya juga ajaib, ya. Kelahirannya ajaib. Ajaibnya apa? Tidak melalui benih laki-laki, ya. Jadi kelahiran Tuhan Yesus Kristus bukan karena benihnya Yusuf, ya. Tunangan Maria siapa? Yusuf, ya. Tapi bukan dari benihnya Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Dunia nggak ngerti, bingung dia, ya. Orang dunia bingung, masa Roh Kudus. Mereka nganggapnya itu mah kerjaannya si Yusuf. Nah, mereka mengira itu Yusuf, bukan. Itu Roh Kudus. Ajaib nggak? Ajaib ya, ajaib loh saudara. Ya, Maria tahu-tahu Halim apa hamil? Hamil, bukan Halim ya, melahirkan anak laki-laki yang dinamakan siapa? Yesus. Ya, dia adalah penasihat yang ajaib. Ya, nasihat-nasihatnya ajaib. Nah, orang-orang Farisi, ahli Taurat mendengar Yesus khotbah melongo. Bukankah dia ini anaknya si Maria? Bapaknya namanya Yusuf. Ya. Lalu kok kenapa dia bisa pintar? Kok bisa ngomongnya berkuasa? Beda dengan omongan-omongan yang hampa, ya. Omongan-omongan ceramah-ceramah yang hampa. Beda. Khotbah Yesus begitu mengena, ya. Begitu mengena.
Jadi orang dibuatnya terperangah. Wah, anak siapa ini? Bukan dia anak tukang kayu ini. Bapaknya tukang kayu. Nah, tapi kok luar biasa. Nah itulah ya. Yesus dia adalah penasehat yang ajaib. Ya. Tuhan mau juga kita sebagai anak-anaknya mengikuti jejaknya. Amin. Menjadi penasihat yang ajaib. Jadi banyak orang-orang pada bingung, pada stres. Nah, tugas kita lah ini anak-anak Tuhan. Jangan khawatir, serahkan pada Yesus. Ya, jangan iya ya, susah ya. Aduh, tahu dah, gue juga pusing. Wah, ini tambah lemah, ya, tambah lemah. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Ada Yesus, Dia Allah yang ajaib. Nah, kita kuatkan, amin. Ya, saudara. Ya, kita ini adalah garam dunia dan terang dunia. Semua orang butuh garam nggak? Orang Muslim butuh garam nggak? Butuh. Orang Buddha butuh garam? Semua orang, ya, butuh garam. Ya, orang Buddha butuh terang? Butuh. Orang Muslim butuh terang? Butuh. Semua orang butuh terang. Jadi kita ini dibutuhkan oleh dunia. Ya, inilah saatnya kita tampil, ya saudara. Ya, kalau ketemu pedagang-pedagang pada ngeluh, aduh sepi. Bagaimana Ibu? Jangan takut, tenang aja, ya, tenang, jangan takut. Ya, saya akan berdoa untuk kamu. Mau nggak saya doain? Berani? Mau gitu? Mau nggak saya doain? Iya, mau dong, karena mau laris dia dagangnya, ya. Mau laris, mau ya doa ya doain, amin saudara. Nah, nanti dia bisa, oh iya bener kata Enci itu tuh, ya, dia doain, laris lu dagangan saya. Wah, dia dukun, bukan dukun. Tapi apa? Kuasa Tuhan, amin saudara. Ya, jadi waktu Ibu Gembala masih ada dia, ada orang Muslim yang curhat sama dia, saudara. Ya, di depan rumahnya si Emi itu di Bintaro seberang ada pembantu, ya. Pembantu sering curhat. Dan juga ada orang pasar juga ya suka curhat. Karena dia pikir bener ya, nasihatnya bener ya. Haleluya. Jadi inilah saatnya ya kita tampil. Amin. Ya, jadi kalau ada tetangga, ada pedagang yang ngeluh, ya kita dengan hikmat Allah, ya kita berikan dia nasihat firman Tuhan, ya karena firman Tuhan itu berkuasa, amin, ya. Jadi banyak orang yang mendadak sakit jantung, saudara, pasang ring, waduh, ya sakit jantung. Ya banyak ya, yang kita kemarin masih ngobrol sama saya, tahu-tahu udah meninggal, karena apa? Sakit jantung, ya, jadi jantung kita itu dari mulai kita lahir terus mompa, ya, terus memompa darah, terus nggak berhenti loh dari kita lahir ya sampai umur segini nih, terus aja ya, terus bekerja terus ya. Ntar kalau dia mau mandek, wah, usahakan tuh ya supaya bekerja lagi jantungnya. Ya, ada teman saya istrinya kurus masuk ICU, dokter bilang minta izin sama suaminya, boleh nggak ditekan-tekan dadanya tuh, ya, takutnya ntar malah mati disalahin. Jadi minta izin dulu sama suaminya. Saya pikir aduh bini gue kurus, ntar ditekan begini, kalau yang tekan gendut retak, tulangnya patah. Wah, nggak usah lah.
biarin lah kalau Tuhan mau panggil lah, ya. Nggak mau, nanti istri saya malah jadi mati ditekan dadanya, udah istri saya kurus, ditekan dadanya malah jadi ngek. Enggak, biar nggak usah. Kalau dia memang ya Tuhan panggil ya silahkan. Tapi masih hidup sampai sekarang, saudara. Masih hidup. Ya, saudara. Ya, jadi jantung itu satu saat akan stop, ya, akan berhenti. Nah, gimana kalau udah berhenti? Innalillah. Saudara, dan berakhirlah kehidupan di dunia. Kalau orang ada mengatakan udah beres. Apa yang beres? Hah? Kalau dia masih punya utang, impas. Punya utang, impas. Ya ntar digayotin lah mau utang digayotin. Jangan pergi dulu, bayar dulu lu. Ya, saudara ya, nggak beres ya. Kira udah mati udah beres. Tidak. Ya, di Ibrani 9 ayat 27 bilang apa? Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Enak aja, beres, selesai. Tidak, mereka yang bunuh diri dia pikir udah beres. Ya, beres. Siapa bilang? Dihakimi. Wah, saudara, nggak bisa lolos. Mau ngumpet kemana, mau ngeles kemana, nggak bisa. Suka nggak suka, mau nggak mau, tetap berhadapan dengan Yesus. Ya, hakim yang adil. Dia akan dihakimi. Ya, kenapa lu bunuh diri? Yang berhak mencabut nyawa itu adalah Tuhan. Ya, bukan diri kita, Tuhan yang berhak mencabut nyawa seseorang. Ya, jadi kalau mereka yang mati bunuh diri, ya itu alamatnya di mana? Di neraka, gitu ya. Ya, karena yang berhak menyambut nyawa manusia itu adalah Tuhan. Ya, di dunia ini banyak pilihan. Ya, banyak pilihan. Bapak Ibu mau datang sini, pilih pakai baju warna apa ya? Pakai sepatu apa ya? Pilih ya saudara, mau naik apa ya? Gojek, apa Grab, ya apa jalan kaki, ya, apa taksi, apa nebeng, ya banyak pilihannya. Papi naik apa Bi? Angkot C15 ya. Batas papi. C15 diantar sampai Pondok Bahar. Haleluya. Ya saudara. Tetapi untuk hal kekekalan hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Ya. Untuk kekekalan hanya ada dua pilihan. Apa? Surga atau neraka. Ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berkati. Ya. Yang sempit, jiwa berglori. Yang sempit, Tuhan berkati. Amin. Ya, saudara, pada musim-musim Lebaran kemarin ya, orang pada nyari jalan tikus, ya, yang nggak macet. Wah, jalan tol macet. Pada jalan tol ya macet.
Nah, orang carinya jalan yang sempit, yang jalan tikus. Ya, haleluya. Ya, di dalam dunia banyak jalan. Ya. Peribahasa mengatakan banyak jalan menuju Roma. Tapi hanya ada 2 jalan. Ya, mau ke surga, mau lewat Yesus atau lewat iblis. Ya, hanya ada dua pilihan, ada 2 jalan. Kalau mau ikut iblis, enak, nggak ada larangan. Mau apa aja boleh. Mau punya istri 3, 4, 5 boleh. Mau kumpul kebo boleh. Ya saudara, enak kan? Ya, ikut iblis ya saudara. Enak mana sama ikut Yesus? Ya, enak ikut Yesus ya. Ikut Yesus tuh kayak kita makan obat. Ya, makan obat sama makan coklat, mana lebih enak? Coklat ya. Anak kecil kalau suruh makan obat susah ya. Susah, mesti diperejeng-rejeng, mesti pangau ke mulutnya. Tapi kalau makan coklat, nggak usah disuruh ya, ngambil sendiri, atau habis coklatnya. Tapi apa akibatnya? Giginya ompong, batuk-batuk, wah baru baik 2 hari, udah batuk lagi. Kasih es krim dah, ya, senengnya bukan main. Tapi kalau dikasih obat, waduh susah ya, karena pahit. Ya. Ikut Tuhan, Tuhan tidak janji ikut aku enak, ikut aku beres, ikut aku tenang. Tidak, ya. Barang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salib dan menyangkal diri. Nggak enak ya? Pahitnya dulu. Tuhan nggak sodorin yang manisnya, enggak. Tapi yang pahit dulu. Mau manis dulu apa pahit dulu? Iya dong. Mau pahit dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi, bersakit-sakit dahulu, ya, bersenang-senang kemudian. Ya, sekarang ini kita menderita apa? Ya, menderita itu bukan berarti di penjara, ya. Dibenci orang juga menderita ya. Iya. Wah, dikucilin orang juga menderita ya. Diomongin orang juga menderita ya. Jangan sedih, jangan pesimis, berbahagialah. Ya, tadi Yakobus 1:2 bilang apa? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai. Ya, artinya macam-macam, ya, dihina, dikucil, dikatain, diejek, diancam, wah, berbagai-bagai pencobaan. Seperti anjing, apa yang ada kutunya. Dibanding dengan anjing yang nggak punya kutu, ya, mendingan anjing yang ada kutunya. Dia aktif, ya, terus, nggak ada kesempatan buat tidur dia. Ya saudara. Tapi kalau anjing nggak ada kutunya, tidur terus, males jadinya. Ya, haleluya. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Amin. Jangan ngedumel, jangan ngeromyang, ya. Apa ngeromyang tuh? Bahasa ngomel. Bahasa Ibrani itu. Haleluya. Ya, saudara-saudara Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah mati bagi kita. Amin. Dia sudah membuka jalan yang baru. Ya, lewat tol. Haleluya. Jadi nggak perlu lagi kita lewat perantara-perantara, ya. Dan ada kepercayaan lain, kalau dia berbuat dosa dia harus berhadapan dengan, ya, manusia, lalu dia harus mengaku dosa. Nanti manusia ini akan menyampaikan kepada Tuhan pakai perantara. Tidak, perantara kita adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus langsung, ya, kepada Allah Bapa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah itu makanya kalau berdoa jangan lupa di dalam nama Tuhan Yesus
Yesus Kristus. Sebab nama Yesus adalah nama yang hidup, bukan nama yang mati. Ya, saudara. Misalnya saya udah mati, lalu anak saya, cucu saya, ya, si Oi datang ke rumah ibu Akong. Tante, papa bilang minjem duit. Bu Akong, opa lu udah mati. Jangan bisa-bisaan lo ya. Tapi kalau saya masih hidup, ya cucu saya datang, Bu Akong, ya oma Akong, ya minta sayur. Di rumah nggak ada secucuk. Ya, oh ya, tunggu ya. Karena saya hidup. Tapi kalau saya mati, lu bisa-bisa lu aja lu. Ya, saudara kasih Yesus, Tuhan Yesus Kristus hidup. Dia memang sudah mati di kayu salib, tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Ya, tanggal 18 bulan ini kita memperingati Jumat Agung, dan hari Minggunya tanggal 20 memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bangkit untuk selama-lamanya. Dia hidup untuk selama-lamanya. Maut dikalahkan. Haleluya. Sehingga tidak ada lagi yang perlu kita takuti, ya. Nggak ada lagi yang perlu kita cemaskan. Karena kematian aja yang paling ditakuti orang sudah bisa Tuhan atasi. Amin. Ya, apalagi soal nggak ada duit, apalagi soal lapar. Ya, bagi Tuhan itu kecil. Ya, saudara. Yang penting kita terhubung dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi kita baca di Filipi 2 ayat 4 dan 5. Surat Filipi pasal 2 ayat 4 5. Ya, 2 Filipi pasal 2 ayat 4 dan 5 ya. Mana? Ayat 4 itu ya, 4 ya. Bukan ayat 1 itu ya. Ya, Filipi pasal 2 ayat 4 ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Inilah ya rahasia kunci untuk kita bisa terhubung dengan Kristus adalah apa, saudara-saudara? Ya, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya, kalau suami istri saling mengerti pikiran, ya bapak aku ngerti pikiran istrinya, ya ibu aku ngerti pikirannya aku, aman, saudara. Ya, yang sering kali cekcok, lu nggak ngerti, nah, gua apa tahu, lu nggak ngerti. Aduh, karena nggak saling mengerti, ya. Kalau si papi ngerti pikiran si mami ngerti pikiran si papi, aman, ya. Nggak ada itu perang Timur Tengah, nggak ada. Aman, amin. Ya, milikilah pikiran, ya. Rengki ngerti pikirannya, ya istrinya, ya. Sari dia ngerti pikirannya Rengki, aman, ya, aman. Ya, Awen ngerti pikirannya Henry juga ngerti pikirannya Awen, aman. Bapak Rudi ngerti pikirannya Ling, Ibu Ling ngerti pikirannya Pak Rudi. Kalau Pak Rudi lagi ini, wah, berarti dia belum minum kopi ini.
Iya. Jadi kalau saling mengerti aman, ya. Yang seringkali itu karena nggak saling mengerti, ya, nggak saling mengerti. Jadi begitu timbulnya, saudara. Nah, apalagi kalau kita mengerti perasaan dan pikiran Yesus, wah beres dah, ya, beres, beres kami. Haleluya, ya saudara. Yang penting, ya, apa saudara? Baca, renungkan, lakukan, ya. Seperti saya katakan tadi, anak yang baca buku tentang ateis, ya, jadi ateis dia baca, dia renungkan, dia pikirin, jadi ateis. Nah, saudara juga, ya, Bapak Ibu, baca firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam, maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu hijau daunnya, yang berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudara. Ya, renungkan, baca firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh. Haleluya. Bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh Bapak Ibu Saudara, kita mau saat teduh sejenak, kita mohon Tuhan tilik hati kita. Adakah sakit hati, kebencian, dendam dalam hati kita? Mohon Tuhan Yesus tilik hati kami, Tuhan. Kami tidak mau perjamuan kudus ini mendatangkan laknat. Kami mau perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami. Ya Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Kami mau senantiasa terhubung denganmu Tuhan. Kami mau selalu bersekutu denganmu ya Bapa. Mari Tuhan, sebelum kami menjamah tubuh dan darah-Mu, layakkan kami Tuhan, ampuni salah kami, dosa kami, ampuni Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Darah-Mu Yesus, sucikan
kita. Aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada baptisan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu ketika Tuhan hendak diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dihancurkan. Perbuatlah ini, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan iman. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Dengar firman Tuhan. Dan sesudah makan, lalu Yesus mengambil cawan serta berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami telah terhubung denganmu. Kami telah menunggal bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami yakin percaya Tuhan, perjamuan kudus ini telah menjadi berkat bagi kami. Yang datang dengan sakit penyakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang datang dengan masalah beban berat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Haleluya. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga telah mengangkat harkat hidup kami, yang dahulunya kami adalah hamba dosa. Namun sekarang Tuhan, Engkau telah mengangkat kami, dan Engkau telah menjadikan kami, oh haleluya, anak-Mu, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Bapa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku.
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah selama sepekan itu sudah aktif kembali, yaitu ibadah kaum wanita, ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, ibadah doa puasa pada hari Sabtu, dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya di hari Minggu. Untuk persembahan perpuluhan ada NN dan NN. Untuk ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 18 April pada pukul 8 pagi, dan ibadah Paskah akan dilaksanakan pada tanggal 20 April pada pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang sudah mendapatkan sampul Paskah dan sudah terisi, boleh dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Ya, himbauan untuk para jemaat semua, tidak ada yang duduk di tangga atau di sekitaran tangga. Bagi ada yang bangku yang kosong, boleh diisi dulu di bagian depan. Demikian pengumumannya, saya serahkan pada Mas. Ada kocok sembako dan dan keluarga Bapak Herman. Kocok lagi ada lagi? Enggak ada. Kita sudah dengar firman Tuhan, dan saat ini kita mau akhiri ibadah kita yang benar. Kita mau berdoa. Hari ulang tahun. Oh, siapa nih? Oh, Winsa. Yuk, mari Winsa. Yang keberapa nih? Yang kedua? Yang ketiga? Yang ketiga tahun ya. Yuk, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita arahkan tangan kanan kita kepada adik Winsa. Kemurahan-Mu lebih dari haleluya, saja Tuhan. Engkau telah menambah usia 1 tahun lagi untuk anakmu Gwinska. Biarlah anakmu di saat ini Tuhan Yesus boleh bertumbuh makin dewasa, hikmat Allah menyertai ya Bapak. Oh, memberkati juga kesehatannya, memberkati masa depannya ya Tuhan Yesus. Berikan kepada anakmu Gwinska ya Bapak hikmat, marifat yang daripada Tuhan, dan kedua orang tuanya Bapak Adrian dan Lia, Tuhan memberkati dengan tubuh sehat, dengan berkat rohani jasmani Tuhan limpahkan. Juga untuk opa-omanya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan turun berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah untuk anakmu Gwinska mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya.
dan tetap berdiri. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kami juga telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami telah terhubung bersama-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Oh, yang datang dengan sakit kami percaya Engkau sudah sembuhkan. Haleluya, kami doa buat Ibu Rohani, juga Tuan Jama, buat haleluya Saudara Yohanes Ade yang saat ini dirawat di rumah sakit Tarakan. Kami berdoa apapun penyakitnya Tuhan Yesus. Kami berdoa di sini biar kuasa Allah bekerja di mana saudara kami Yohanes Ade terbaring. Pakai dokter yang menangani, beri hikmat dari surga untuk dapat memberikan obat-obat infus yang tepat ya Tuhan Yesus. Oh, juga begitu dengan Bapak Chun Ming. Kami doakan Tuhan Yesus, di mana Bapak Chun Ming berada Tuhan, mungkin dia terbaring di rumah sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menjamah menyembuhkan Bapak Chun Ming. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Sebentar umat akan pulang, serta lindungi dalam perjalanan, hindarkan jauhkan segala yang jahat dan mara bahaya. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan dan terima berkat Allah. Anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan yang daripada Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin. Sudah mengakhiri ibadah kami, kiranya Kau memberkati kami semua dengan apa yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan Yesus. Berkati kami hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Sertai kami semua saat nanti kami pulang Tuhan Yesus, sehingga kami bisa bertemu lagi di minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, jangan sampai ada yang nggak yang kebagian. dapat